Oke, balik lagi di channel Juna Pradita TV. Kali ini saya datang lagi nih di rumahnya Bang Luki ya. Bang Luki lagi. Karena saya melihat banyak sih tentang hal akhir-akhir ini penyiksaan hewan terhadap hewan. Animal abuse, Betul. konflik antara manusia dan hewan. Ya, saya rasa memang dari zaman dulu, udah dari zaman purba, memang manusia sama hewan itu suka ngeakur gitu. Kalau nggak batasan kali ya. Kalau nggak orangnya dimakan binatang zaman dulu atau orangnya memaksa dan lain-lain. Tapi pada saatnya kan pada saat ini kan kita sekarang udah manusia beradab lah ya. Udah tahu maksudnya ada penyiksaan sama kita mengkonsumsi. Kalau kita makan ikan, apakah itu penyiksaan? Saya rasa itu kita mengkonsumsi ikan. Kita motong kambing, kita apa. Tapi bisa juga kambing yang kita potong itu kita siksa. Ada kan? Jadi orang tuh ketika dibalikin bahwa ya kamu saya nyiksa binatang kenapa? Kalau kamu juga bunuh binatang, beda. Membunuh binatang konteksnya untuk dimakan, untuk kebutuhan, sama penyiksaan itu beda. Ada cara-cara motong binatang yang nggak benar juga ada. Misalnya salah satu contohnya misalnya festival makanan di Yulin di China itu. Mereka makan anjing dan kucing. Sebenarnya di Indonesia pun ada makan anjing dan kucing, misalnya kayak di Sumatera Utara ataupun di Sulawesi Utara. Tapi di festival Yulin itu memang binatangnya disiksa. Jadi ada kepercayaan ketika dia menyiksa binatang, semakin binatang itu tersiksa, maka semakin enak rasanya. Berarti kayak ini Bang, kayak di Indonesia juga ada tuh yang mitos dogi ya. Yang digebukin dulu, dibakar kayak gitu. Jadi level penyiksaannya pun saya lihat itu ada video sapi, itu sapi diikat, dibakar tapi sedikit-sedikit. Dibakar pakai mesin las yang buat masak itu yang kecil ya. Disemprot-semprot, disiksa-siksa. Sampai mati tuh. Sampai lama matinya. Jadi semakin disiksa, terus sampai dia lemes, baru disiram kayak cairan mungkin alkohol atau apa, terus dibakar sedikit. Ada dipotong kakinya, masih hidup, dipotong kakinya. Terus yang paling parah adalah ketika di China ini ngulitin musang, itu kayak musang itu diikat, dikulitin dalam keadaan hidup-hidup. Jadi begitu dibuka kulitnya, masih hidup itu, matanya masih kedip itu kulitnya udah nggak ada. Itu memang level penyiksaan yang luar biasa. Terus pencabutan bulu angsa itu dicabutin bulunya. Orang Belanda pada situ sempat heran kenapa bantal bulu angsa dari Cina harganya begitu murah, bisa cuma seperempatnya dari bantal bulu angsa yang dari Inggris ataupun dari Belanda. Karena apa? Di Belanda itu ada aturan kalau kamu mau bikin bantal dari bulu angsa, maka angsanya dipotong, baru bulunya dicabut. Jadi kan berarti satu angsa satu bantal. Misalnya satu bantal itu dari 5 angsa. Tapi yang di Cina itu, jadi angsanya itu nggak dibunuh, tangkap, cabut, lepasin, cabut. Jadi satu angsa itu bisa nanti numbuh lagi kan, cabut lagi, numbuh lagi, cabut lagi. Jadi makanya harganya jadi murah. Nah itu menurut saya adalah itu adalah kayak penyalahgunaan atau kayak semacam animal abuse. Nah, kucing rumahan juga, kucing domestik, kucing kampung, kucing domestik tergantung nyebutnya apa. Mereka ada di sini kan berkeliaran, ada yang dipiara. Tapi kita mesti lihat kadang-kadang ketika dipiara sama anak kecil, anak kecil itu sadis loh. Anak kecil itu sadis, ngaretin palanya, pegang ekornya, diputer-puter. Itu kan sebenarnya, iya kan? Karena pelakunya anak kecil, maka memang seolah-olah mereka tidak tahu dan tidak berdosa. Tapi sebenarnya itu bisa menjadi masukan buat para orang tua untuk mulai menanamkan rasa sayang dan belas kasih lebih tepatnya. Jadi kalau kamu nggak sayang, nggak memelihara nggak apa-apa, tapi kamu harus punya rasa belas kasih terhadap sesama makhluk. Sehingga ketika nanti dia menjadi manusia dewasa, ketika dia lihat kucing lagi makan di pinggir jalan, jangan ditendang. Itu kan terjadi di sehari-hari kita tuh. Pasti ada ya. Kucing lagi makan ditendang, siram air. Saya pernah melihat ibu-ibu yang saya pikir itu orang baik gitu ya, yang menyapa dengan itu nyiram air kucing lagi makan. Memang air biasa seember pure gitu. Tapi saya lihat bukan efek terhadap kucing. Mungkin kucingnya cuma basah kuyup kabur, tapi kayak kok kamu bisa ya kucing lagi makan yang makan di tempat sampah kamu siram gitu. Dan kalau itu dilihat sama anaknya, maka anaknya merasa bahwa akan menduplikasi sifat itu kayak ya nggak apa-apa, kucing itu memang layak untuk disiksa, ditendang. Contoh ibunya. Dan itu ketika anaknya udah mulai kreatif, maka anak itu mulai bisa pasang petasan dan lain-lain. Nyambung ke yang ini nih. Yang gajah ya. Ini gajah nih. Gajah mati karena dikasih petasan, kasih nanas yang ada petasan ya. Pembunuhan gajah udah sering, biasanya diambil dagingnya kan. Dan mereka nggak mau ambil dagingnya karena berat, ditinggal begitu aja. Yang penting dagingnya dipotong. Nah ini gajah ini dipotong, dikasih petasan, nanas petasan untuk dibunuh karena gajah ini kan hutan, ini kan di India. Dari hutan biasa
biasa datang ke kampung, mereka suka minta makan. Nah ini orang mungkin khawatir kalau ini akan merusak hasil ternak dan lain-lain, hasil perkebunan dan lain-lain. Kalau dilihat kan bukan gajah dimuliain bang ya? Nah itu yang menjadi kemarahan para Betul. pemerintahan sana, bahwa gajah itu kalau nggak salah Ganesha, dewa Ganesha, seperti sapi yang didewakan. Jadi itu marah sekali mereka ketika melihat gajah diperlakukan seperti itu. Ini kasihannya gajahnya ini bukan dibunuh secara instan loh. Jadi gajah itu setelah meledak mulutnya kena petasan, maka dia tuh nggak bisa makan dan nggak bisa minum selama 20 hari. 20 hari itu gajah cuma bisa jalan dan kehausan dan kelaparan, nggak bisa makan karena mulutnya rusak dan infeksi. Dan masuk ke kali itu? Iya, di level yang memang dia sampai akhirnya menderita dan sudah lemes, dia semacam dia itu mempersiapkan kematiannya. Dia mempersiapkan kematiannya masuk ke sungai. Gajah itu ini scientific proven ya, jadi memang terbukti secara keilmuan bahwa gajah itu adalah salah satu binatang yang cerdas. Mereka sangat memiliki daya ingat yang luar biasa. Jadi dia termasuk binatang yang bijaksana sebenarnya. Jadi dia sampai ke kali turun mempersiapkan proses kematiannya. Itu kan matinya kesisa sekali, bayangin, meledak, mulutnya kesakitan, kehausan, nggak bisa makan, dan dia lagi hamil pula. Dan dia matinya mempersiapkan diri berdiri di sungai itu. Ini memang pelakunya harus dihukum berat. Apalagi di India spesial, ini kan binatangnya binatang yang dimuliakan, jadi saya rasa tuh harus lebih berat. Kenapa bisa terjadi? Itu tadi konflik antara manusia sama binatang itu biasanya berebut sumber daya dan lahan. Hutan yang tadinya lebat sekali lama-lama mulai deforestasi, mulai berkurang karena alih fungsi, dipakai buat perkebunan. Mungkin kalau di Indonesia sawit ya, tebu atau kopi, teh, karet dan lain-lain. Sehingga di hutan itu kurang lebat, maka ekosistemnya mulai rusak, maka dia turun tuh cari makan. Cari makan ya bagi gajah atau bagi orang hutan atau bagi kera atau apapun ya, dia hanya berjalan mencari makan sih. Tapi bagi orang itu gajah masuk kampung. Ancaman gitu ya. Gajah masuk kampung, masuk apa? Maksudnya kayak ya bagi gajah sih sebenarnya gue nggak masuk kampung, gue cuma cari makan aja. Bagi kera dan bagi orang tuh gue cuma cari makan. Tapi bagi orang manusia, karena ini kan hutan, ini kampung, kamu jangan masuk ke wilayah kami. Nah terjadi konflik karena mungkin mereka nggak mau gajahnya merusak tanaman atau apa, akhirnya dibunuh lah, pakai jerat lah. Ada waktu itu harimau yang kena jerat juga. Ya pemerintah harus bertindak tegas, tapi tindakan itu kan punishment, hukuman terhadap pelaku berarti sudah terjadi. Bagi saya yang paling penting adalah preventif, pencegahan. Pencegahan itu bisa pencegahannya dalam jangka pendek. Kita datang ke kampung-kampung, kasih peringatan ke warga, jangan ada yang bunuh ini karena ini dilindungi dan bisa terancam hukuman Undang-Undang Nomor 5 tahun 90. Tapi preventif itu bisa lebih dalam ke anak-anak kecil. Ada kurikulum khusus misalnya dari Kementerian Pendidikan untuk semacam keilmuan bahwa kita kan manusia tropis ya. Kita hidup di hutan tropis loh. Ini tanah yang saya berdiri di sini tadi dulunya hutan. Jadi sebenarnya kan hampir semuanya kan. Tapi sekarang saya bikin rumah dan siapapun dulu makhluk yang ada di sini pasti pada pergi pinggir. Nah maksud saya kita kasih tahu ke anak-anak bahwa sebenarnya kita tuh hidup berdampingan sama makhluk lain gitu loh. Makhluk yang memang tadinya punya sisi hidup, yang punya hak hidup di dunia ini juga, dan mereka juga punya rasa sakit. Jadi hanya karena mereka binatang bukan berarti kita bisa siksa seenaknya, karena mereka punya rasa sakit seperti kita. Itu bisa diajarin dari ke anak-anak kecil juga, menurut saya sih seperti itu. Terus juga kan ada juga tuh bang tentang kucing tuh. Kucing di daerah mana kemarin sampai disiksa gitu. Karena kan sekarang kita lihat kucing itu udah hidup sama lah berdampingan. Terus kita juga ngeliat banyak juga orang yang masih risih dengan keberadaan kucing. Menurut abang gimana tuh bang? Saya nggak minta orang untuk suka sama kucing semuanya. Nggak apa-apa kita nggak suka. Kita nggak suka sama anjing, nggak suka sama kucing, nggak suka sama ular. Tapi kita tidak bisa berbuat zolim sama anjing, ular, dan kucing dan lain-lain. Apalagi terhadap sesama manusia. Jadi zolim itu kan semena-mena. Sementara kucing itu kan makhluk yang juga punya hak hidup. Kalau memang kita nggak mau rumah kita kemasukan kucing, kita tinggal diusir aja. Tuh sekuat apa sih kucing? Usir, tutup, udah. Tapi kalau misalnya kayak kita ngusirnya dengan cara menyakiti, ngegebuk, saya rasa kucing itu kalau diancam aja bisa. Misalnya kita pegang kayu nih, kita nggak usah pukul kucing, kita pukul di sebelahnya di lantai, jutok, dia lari. Sebenarnya sesimpel itu. Cuman itu tadi, masalahnya bukan kita mau ngusir kucing, tapi dia tidak punya rasa welas asih. Sehingga kenapa nggak pukul aja?
emang kenapa sih mukul kucing misalnya kayak gitu. Itu karena dia tidak diajarkan dari awalnya bahwa kucing itu juga punya rasa sakit dan berhak untuk tidak disakiti. Mereka berpikir itu cuma hewan biasa. Iya. Sebenarnya itu kan ajaran yang tidak diajarkan. Seharusnya itu ajaran yang diajarkan dari kecil. Ilmu agama menurut saya sih, agama itu sudah ada, tapi yang jadi masalah mereka tidak mendalami banyak agama. Iya. Mereka beragama, berstatus agama, tapi tidak mempelajari agama. Sebenarnya di agama kita itu dikasih tahu mau agama Buddha, agama Nasrani ada dikasih tahu, jangan di Buddha misalnya, malah kita tuh nggak boleh makan yang bernyawa misalnya. Itu lebih dalam lagi. Kalau misal di Muslim kita nggak boleh berbuat zolim sama semua makhluk, berbuat baiklah pada seluruhnya. Jadi ketika kucing diinjak, saya rasa psikologi ketika orang tuh nginjek kucing sampai anak kucing sampai mati itu kan, saya nggak tahu itu di Malaysia atau di Brazil, karena dia dari kecil mungkin nggak pernah berempati bahwa kucing juga punya rasa sakit. Jadi kucing segala makhluk, toh kalau nggak kita injek juga dimakan, toh ayam juga dimakan, kambing juga dipotong. Prinsipnya begitu, karena saya pernah lihat wawancara orang ketika diminta untuk menghentikan membunuh anjing di Festival Yulin, dia bilang bahwa kalau kamu berhenti membunuh sapi dan kambing, maka saya berhenti membunuh anjing. Dia nyamain antara orang mengkonsumsi dengan penyiksaan yang dilakukan. Saya menghargai suku-suku di Indonesia yang masih makan anjing dan kucing, itu hak itu, karena tidak ada pidana yang melarang. Belum ada undang-undang yang melarang kita makan anjing dan kucing sampai saat ini kan, kecuali kalau pergub atau tapi penyiksaan itu ada undang-undangnya. Nggak boleh kita menyiksa. Jadi kalau misalnya kamu makan ayam, ya dipotong. Tapi kalau ayamnya kita cekek dulu, kita lelep-lelepin, kita tarik kakinya ke sana ke sini, terus cabutin, itu nggak boleh. Masuk kena pidana. Iya, dan itu maksud saya, itulah ya para penyiksa hewan itu seolah-olah menyamakan orang yang mengonsumsi binatang dengan penyiksaan yang dilakukan, karena lain. Bahkan Australia pun sempat memboikot, tidak mau ngirim sapinya yang hidup ke Indonesia karena apa? Dia melihat video-video proses pembawaan sapi. Pembawaannya sapi itu udah sapinya empet-empetan, didorong sampai jatuh, dijerat, ditarik, terus digelonggong, sampai akhirnya dia udahlah, kalau Indonesia mau daging sapi gue yang potong, gue kirim dagingnya ke Indonesia. Usahanya berarti ya. Jadi itu tadi, bahwa mengkonsumsi binatang sama menyiksa itu jelas-jelas beda. Jadi ada nggak sih psikolog tentang orang yang benar-benar kejam terhadap hewan itu? Saya rasa kalau kasus ada ya, jadi orang punya kayak psikopat atau apa. Tapi kalau menurut saya itu kasusnya kecil. Orang yang menyiksa binatang karena memang dia punya gangguan psikologi, itu paling kasustik lah, kecil lah, 1-2. Tapi ketika itu menjadi budaya, misalnya sekarang saya punya anak 5 nih, saya nggak pernah ajarkan ke mereka untuk kamu harus sayang sama binatang punya rasa sakit. Terus mereka melihat saya nyiksa binatang, misalnya nendang kucing, itu sama aja saya mengajari 5 anak saya ini untuk menjadi kasar. Nggak perlu mereka jadi psikopat, nggak perlu mereka jadi punya kelainan jiwa untuk menyiksa binatang. Tapi cukup kita tidak ajarkan, cukup kita hanya mempraktekkan menyiksa, menyepelekan binatang, maka mereka ngikut-ikut. Contoh yang paling simple yang sering saya lihat adalah ketika kita nangkep kecoa, orang tuanya itu nangkep kecoa terus disiram air panas. Itu contohnya. Ya, itu pertama level pembelajaran. Ini orang tua juga suka salah di situ kadang-kadang. Ada kecoa, kecoa siram air panas, diinjuk-injuk. Habis itu misalnya kayak melihat tikus, ketika nangkep tikus, matinya dibakar. Dilelepin apa? Iya. Bagi orang tua sih mungkin cuma aduh gua ribet, mendingan gua lelepin, gua bakar. Tapi bagi anak kecil itu kan satu hal yang pembelajaran yang terserap di sel-sel tulang belakangnya sampai nanti terpancar ketika dia dewasa. Dia dari kecil sudah terpapar dengan hal penyiksaan binatang. Jadi bagi dia nyiksa tikus sama sapi apa bedanya? Nah, itu terjadi gitu. Jadi di negara barat saya mempelajari bahwa orang tua sering mempraktekkan, misalnya lagi nyetir, berhenti ketika melihat tupai yang menyeberang susahan, bebek menyeberang susahan. Diambil bebeknya, dipindahin. Terus melihat anjing yang terjerat apa. Anak itu melihat kayak orang tuanya segitu care sama binatang, oh ternyata binatang juga perlu ditolong. Maka ketika dia besar, mereka melakukan hal itu. Dan di Indonesia mungkin ada, cuma saya belum melihat gitu orang tua yang kayak di luar negeri gitu, yang di khususnya di Eropa ya. Mungkin level peradabannya mungkin Indonesia sekarang saat ini sedang punya banyak masalah, jadi kadang orang-orang ngapain mensejahterakan binatang, orang kita juga masih kelaparan. Betul. Pikirannya gitu, ketika kita cari donasi untuk binatang, ngapain nyari makanan buat binatang, tuh masih banyak anak-anak yatim. Betul, ada anak-anak yatim, memang perlu kita, itu kewajiban ya. Itu orang yang pengen masuk surga sama Rasulullah, katanya kalau sama anak yatim dekat nanti seperti ini sama Rasulullah, kayak jari tengah dan jari telunjuk.
Artinya beda, kita cari amal itu macam-macam. Kita tetap berbuat baik pada anak yatim, bersedekah pada mereka. Tapi bukan berarti terus kita melupakan anjing dan kucing dan binatang yang lain. Kan kita bisa lakukan sekaligus, semampunya aja gitu loh. Jadi di Indonesia emang jauh berbeda bang. Negara-negara ini banyak yang melakukan penyiksaan binatang. Tapi maksud saya kita fokus pada level empati orang Indonesia itu terhadap binatang sekarang sudah mulai membaik ya. Tapi mungkin karena udah mulai lihat banyak di internet atau apa. Tapi dulu tuh saya sering melihat orang tua tuh di depan anaknya ngegules-gules kucing, tikus, kecoa itu kayak benci banget. Benci dengan itu. Sebenarnya kalau kita memang nggak suka sama kecoa, memang mengganggu dan kotor, kita bunuh ya bunuh. Iya. Ini bukan tentang matinya kecoa itu. Kecoa kalau nggak kita bunuh juga nanti dia bakalan mati. Iya. Kucing kalau nggak kita siksa juga mungkin 5 tahun, 10 tahun juga akan mati kan kucing itu. Tapi ketika anak kecil melihat ekspresi orang tuanya kayak Gemes itu terekam sama anak kecil. Jadi kalau orang tua melakukan hal itu, jangan heran kalau anak kecil nanti akan menjadi orang yang sadis. Setelah kita cukup ya, ada kecoa, dimatiin aja. Aduh, kita katakan penyesalan terhadap anak kecil bahwa, aduh ini sebenarnya kita nggak boleh, tapi jadi memang kita mau bunuh, tapi kita lakukan penyesalan dan mungkin beristighfar pada Allah atau apa kan ada bismillah buat, duh makanya jangan masuk rumah lagi ya gitu loh. Jadi anak kecil itu tahu bahwa ketika membunuh kecoa itu harus dengan penyesalan dan kalau bisa tidak dibunuh, tapi harus sudah keburu masuk dibunuh. Beda sama kayak, mampus lu kan, nih apa sih ada gimana mana? Anak kecil melihat, oh ya dia akan niru. Bukan tentang kecoanya, tapi nanti ketika dia besar, dia akan begitu. Oh jadi nggak apa-apa kita menyakiti sesuatu yang kita nggak sakit, kok yang sakit dia, nggak apa-apa. Yang gua nggak suka bunuh, yang gua nggak suka bunuh. Iya aku takut bunuh, aku takut sama kecoa, ada kecoa aku bunuh. Orang tuanya nih, aku takut sama ular, bunuh. Makanya nanti ketika anaknya takutnya sama kucing, kucing bunuh. Dia lihat sama ular, masuk ke camping ke hutan, ular bunuh. Semua yang dia nggak suka, dia akan bunuh lama-lama. Gimana kalau tiba-tiba dia jadi menteri atau presiden? Terus dia nggak suka sama suku tertentu, dia akan menjadi diktator nantinya, dan dia mungkin akan menjadi presiden yang membunuhi banyak rakyatnya. Terjadi di dunia ini. Berarti emang kesalahannya emang pada individu masing-masing bang. Iya. Dan cara mengajarkan kepada anak ya. Betul. Tentang apa yang sekarang kita lihat nih, hewan-hewan liar masuk ke pemukiman gitu, terus mereka yang seenaknya dibunuh juga. Iya. Artinya saya berempati kepada para petani yang udah capek-capek ngurus kacang atau palawija, pas giliran mau panen tiba-tiba segerombolan kera. Iya. Itu membasmi keranya itu merusak hasil panen. Sebagai petani tentu saja akan membela hasil ininya kan gitu loh. Sehingga keranya ditembak-tembakin. Menurut saya itu terjadi gitu loh. Dan saya nggak perlu berpihak pada siapa-siapa, kan memang itu dianggap sebagai hama. Dan pemerintah pun menetapkan binatang-binatang itu bisa menjadi hama ketika sudah mulai merusak hasil pertanian. Tapi ketika kita datang ke hutan, terus kita ngebunuhin binatang, itu kan lain lagi. Kalau kita hasil ternak kita dimakan sama kucing hutan, oh iya kayak kucing hutan tangkap dibunuh. Kalau kita nanam padinya dirusak sama burung-burung pipitnya dibunuh. Atau kita nanam kacang-kacangnya dirusak sama babi hutan dan sama kera. Tapi kalau kita masuk ke hutan, kita nggak boleh dong kayak gitu. Itu kan satu hal yang beda. Walaupun bagi binatang sebenarnya sama, karena binatang nggak bisa bedain ini wilayahnya orang, manusia tuh setelah kilometer sekian ada batasnya. Kan dia nggak tahu. Kalau kita tahu ini tanahnya Pak Dono, ini tanahnya Pak Mizan atau siapa. Tapi kalau binatang kan nggak tahu. Mereka melihat hanya adalah hamparan hijau, ada makanan dia makan. Kan bisa dilakukan pengusiran. Kalau memang sudah terpaksa, ya sudah kita bisa lakukan proses penanggulangan hama kan itu. Tapi lain ketika kita invasif, kita masuk ke hutan, kita membabat mereka, udah dibabat hutannya, terus habis itu dibunuhin binatangnya. Pembabatan hutan itu kan sudah dilakukan oleh pelaku-pelaku yang memang membabat, yang menebang, baik pakai mesin ataupun pakai gergaji ataupun pakai tangan. Mereka adalah pelakunya. Tapi kita tanya, siapa bosnya? Siapa biang keroknya? Apakah jangan-jangan itu kita? Kenapa orang nebangin hutan? Karena hutannya dipakai buat nanam kelapa sawit. Ya juga ya. Orang nanam sawit, orang nanam karet, orang nanam kopi, semua di hutan. Hutan tadi tumbuh dibabatin semuanya. Terus kita marah-marah sama orang yang babatin hutan. Tapi kita minum kopi, kita pakai karet, kita minum hasilnya dan kita makan minyaknya. Jadi maksud saya
kita tuh bosnya. Kita tuh bos yang nyuruh orang untuk merusak hutan, dan ketika orang merusak hutan itu kita bilang, kamu merusak hutan, kasihan tuh orang hutannya pada bingung. Padahal kita sendiri yang nyuruh dia dengan cara kita membeli produknya. Mampu nggak kita hidup tanpa produk dari hutan? Bukan produk hutan bang, kita nggak makan apa-apa dari. Iya, kamu memang makannya, minumnya, gorengannya pakai kelapa sawit. Kamu memang bikin teh, kamu memang bikin kopi. Tapi pertanyaan saya, teh, kopi, sawit, karet itu ditanamnya di jidat atau kan ditanamnya di lahan. Lahan itu jadinya hutan dibabat. Jadi saya nggak bisa saling menyalahkan karena saya juga salah satu pengguna produk-produk itu. Berarti emang banyak PR ya begitu bang. Termasuk para aktivis-aktivis yang kadang-kadang mereka terlalu naif ketika mereka hanya duduk di depan internet dengan wajah cantiknya terus sambil saya nggak mau yang merusak hutan bla bla bla. Iya, menurut saya. Sekarang saya tanya deh, ketika dia ngecas handphone dia pakainya listrik atau pakai hidung? Listrik. Pakai listrik. Listriknya dapatnya dari mana? Dari PLTU. PLTU tuh ngebakar supaya bisa nyala pakai batu bara. Batu bara dapatnya dari jidat atau di tengah laut atau dari hutan. Dari hutan. Jadi ketika hutan dibabat, diambil batu baranya, dipakai buat bikin listrik, listriknya dipakai buat ngecas dan main internet. Terus dia bilang, rusak hutan. Sementara dia sendiri yang pakai hasil listriknya. Jadi marilah kita berkaca. Jadi jangan cuma nyalain orang. Bisa jadi kita adalah sumber biang kerok kesalahan itu sendiri. Evaluasi diri berarti bang. Betul sekali. Oke gitu bang, thank you banget nih. Sama-sama. Jangan lupa tonton channel Bang Luki ya. Sama subscribe juga sama channel Juna Pradja TV. Oke gitu aja bang. Pradja TV. Iya. Mantap. Gitu aja bang ya. Iya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.